Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Novi Setiono, dalam channel yang membahas tentang video pembelajaran matematika. Bagaimana anak-anak, para peserta didik di tingkat SMP, khususnya kelas 7, juga pada umumnya seluruh peserta didik. Mudah-mudahan kabar hari ini senantiasa adalah kabar yang menggembirakan, senantiasa dalam naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimudahkan setiap urusan dan diringankan setiap beban. Dalam proses pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai operasi pada bentuk aljabar. Mari, sebelum kita mulai belajar, kita minta kemudahan dan pertolongan kepada Allah yang Maha Kuasa dengan berdoa seraya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Dalam operasi pada bentuk aljabar kali ini, kita akan belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan. Kemudian ada operasi perkalian dan juga kita akan belajar mengenai operasi pembagian. Operasi pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan. Operasi penjumlahan dan pengurangan berlaku hanya untuk suku-suku yang sejenis. Masih ingat bukan apa yang dimaksud dengan suku-suku yang sejenis? Yaitu suku yang memiliki variabel dan derajat atau pangkat yang sama. Baik, untuk mengingat pembelajaran sebelumnya, kita berikan contoh beberapa macam suku-suku yang sejenis. Yang pertama, 4x dan negatif 8x merupakan suku yang sejenis karena memiliki variabel yang sama, yaitu x. Ingat ya, variabel senantiasa bernilai positif. Kemudian yang berikutnya, negatif 6b kuadrat dan 3b kuadrat. Suku ini merupakan suku yang sejenis pula, karena memiliki variabel yang sama dan pangkatnya juga sama, yaitu b pangkat 2. Bagaimana dengan bentuk 4x dan negatif 7x kuadrat? Suku-suku ini bukanlah suku yang sejenis. Kenapa bukan suku yang sejenis? Karena walaupun memiliki variabel yang sama, yaitu x, tetapi derajat atau pangkatnya berbeda. Yang satu pangkat 1, yaitu 4x. Yang satu pangkat 2, yaitu negatif 7x kuadrat. Variabelnya x dan x pangkat 2. Sudah paham dan? Sudah ingat kembali bukan? Sekarang mari kita lanjutkan bahasan kita. Operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk memahaminya, perhatikan contoh berikut ini. Contoh yang pertama, jumlahkanlah 3x ditambah 5y dikurang 3 dan negatif 4x ditambah 2y dikurang 4. Bagaimanakah penyelesaiannya? Ingat ya, operasinya sesuai dengan perintah di soal, jumlahkanlah. Maka kita gunakan tanda tambah. Lihat tanda berwarna merah. Penjumlahan dimulai dengan suku-suku yang sejenis. 3x dengan negatif 4x. Kemudian suku yang sejenis berikutnya adalah 5y dan 2y. Ingat, ditambah ya.
Kemudian negatif 3 ditambah negatif 4. Nah, kalau sudah seperti ini berarti menghasilkan bagaimana? Kita kerjakan satu-satu. 3x ditambah negatif 4x hasilnya adalah negatif x. Sedangkan 5y ditambah 2y hasilnya adalah 7y. Dan negatif 3 ditambah negatif 4 hasilnya adalah negatif 7. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif x ditambah 7y dikurang 7. Kemudian berikutnya soal yang kedua. Kurangkan 2x ditambah 5y dikurang 7 dari negatif 4x ditambah 2y dikurang 4. Perhatikan perintahnya. Kurangkan dari. Maka kita gunakan tanda operasi kurang. Lihat tanda yang berwarna merah. Bagaimanakah operasi pengurangannya? Sama, kita kurangkan suku-suku yang sejenis. Sekali lagi, lihat tanda berwarna merah. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, jika ada perintah kurangkan dari, maka mengerjakannya adalah yang berada kelompok suku belakang atau yang kanan dikurangi kelompok suku yang depan atau yang di sebelah kiri. Lihat soalnya. Kurangkan 2x ditambah 5y dikurang 7 dari negatif 4x ditambah 2y dikurang 4. Maka pengerjaannya adalah suku-suku, kelompok suku yang ada di belakang, yaitu negatif 4x ditambah 2y dikurang 4, dikurang dengan suku-suku atau kelompok suku yang ada di depan, yaitu 2x ditambah 5y dikurang 7. Kemudian kita selesaikan operasinya dengan mengurangkan suku-suku yang sejenis. Yang pertama, negatif 4x dikurang 2x. Yang kedua, suku yang berikutnya yang sejenis adalah 2y dikurang 5y. Yang ketiga, negatif 4 dikurang negatif 7. Setelah ini tinggal kita selesaikan. Negatif 4x dikurang 2x hasilnya adalah negatif 6x. 2y dikurang 5y hasilnya adalah negatif 3y. Negatif 4 dikurang negatif 7 hasilnya adalah positif 3. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 6x dikurang 3y ditambah 3. Mudah bukan untuk operasi penjumlahan dan pengurangan? Sekarang mari kita lanjutkan bahasan berikutnya, yaitu operasi perkalian. Yang pertama kita akan mengenal operasi perkalian, yaitu dengan menggunakan sifat distributif. Bagaimanakah operasinya? Mari kita lihat. Jika ada M dikali dengan dalam kurung X ditambah Y, hasilnya bagaimana? Yang pertama yang perlu diperhatikan, jika ada bentuk penulisan perkalian seperti ini, maka kadang-kadang dalam penulisannya atau sering ditulis hanya dengan M kali dalam kurung X ditambah Y. Tanda kali yang berwarna merah boleh tidak ditulis. Kemudian kita lanjutkan pada penyelesaiannya. Caranya bagaimana? Berarti kita kalikan langkah pertama M dengan X. Hasilnya adalah MX. Langkah yang kedua kita kalikan M dengan Y. Karena Y-nya bernilai positif, maka tentu hasilnya adalah plus MY. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan hasil dari 3 dikali dalam kurung X ditambah 6Y. Masih ingat bukan? Penulisannya kadang-kadang ditulis seperti ini. Mari kita kerjakan. Langkah yang pertama bagaimana? 3 dikali X. Hasilnya adalah langkah kedua
3 dikali positif 6Y. Berarti hasilnya adalah, maka hasil akhirnya adalah 3X ditambah 18Y. Contoh yang kedua, bagaimanakah hasil dari 3A dikali dalam kurung X pangkat 2 dikurang 6Y, kemudian dikurang 7AY. Yang perlu diperhatikan, di sini ada operasi perkalian dan pengurangan. Maka yang kita kerjakan dulu otomatis adalah perkaliannya dulu. Baru setelah itu hasilnya dikurangkan. Mari kita lanjutkan. Berarti langkah pertama adalah perkalian dari 3A dikali X kuadrat. Hasilnya adalah 3A X pangkat 2. Kemudian 3A dikali 6Y. Hasilnya adalah, ingat ya, tanda negatif. Kemudian hasilnya baru dikurangi dengan 7AY. Kalau kita cermati, ternyata di sana ada suku yang sejenis, yaitu negatif 18AY dan negatif 7AY. Maka suku yang sejenis bisa disederhanakan. Masih ingat bukan operasi penjumlahan dan pengurangan tadi? Sehingga hasil akhirnya bagaimana? Hasil akhirnya adalah negatif 18AY dikurang 7AY, berarti negatif 25AY. Suku yang di depan kita tulis ulang. Hasil akhirnya adalah 3AX kuadrat dikurang 25AY. Mudah bukan? Mari kita lanjut. Operasi perkalian yang kedua, kita akan belajar mengenai operasi perkalian suku 2. Mari kita cermati. Jika ada suku 2, yaitu X pangkat Y, dikali dengan suku 2 berikutnya, yaitu A ditambah Y. Penulisan seperti ini kadang-kadang cukup ditulis dengan dalam kurung kita ulangi, dalam kurung X plus Y dikali, tidak ditampilkan tanda operasi kalinya, cukup langsung dilanjutkan dengan kurung A plus B. Artinya X plus Y dikali A plus B. Masing-masing dalam tanda kurung. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita kalikan, ada kelompok suku yang depan dan kelompok suku yang belakang. Maka langkah pertama kita kalikan suku yang depan dengan suku yang depan. X dikali A, hasilnya adalah AX. Kemudian berikutnya kita kalikan suku yang depan dikalikan suku yang belakang. X dikali B, hasilnya adalah BX. Ingat penulisannya, jika ada dua variabel, didahulukan variabel yang abjadnya lebih dulu. A dengan X, abjadnya dahulu X, maka ditulis AX, bukan XA. Demikian juga untuk BX, abjadnya duluan B, maka penulisan yang tepat adalah BX, bukan XB. Langkah ketiga, kalikan kelompok suku yang pertama, suku yang belakang, dengan suku yang depan, kelompok suku yang kedua. Y dikali A. Hasilnya adalah AY. Ingat cara penulisannya. Kemudian yang terakhir, Y dikali B. Hasilnya tentu saja apa? YB. Kan, tentu saja yang tepat adalah BY. Paham bukan? Jika sudah mengalihkan, maka kita harus ingat, jika nanti suatu saat hasilnya perlu disederhanakan, maka wajib disederhanakan. Maksudnya bagaimana ini perlu disederhanakan? Mari kita lihat. Contohnya adalah, tentukan hasil perkalian dari aljabar berikut. X ditambah 5 dikali X dikurang 3.
Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah kita kalikan dulu, depan kali depan. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 3, negatif 3X. Positif 5 kali X, positif 5X. Positif 5 kali negatif 3, negatif 15. Lihat di sini ada suku yang sejenis, yaitu negatif 3X dan positif 5X. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu suku yang sejenis ini menjadi 2X. Maka suku yang depan dan suku yang belakang kita tulis ulang. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurang dengan 15. Mudah bukan? Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Tentukan hasil pengkuadratan dari dua suku berikut ini. Tentukan hasil pengkuadratan suku 2 berikut ini. Kuadrat dari X plus 5. Cara membacanya ya, kuadrat dari X plus 5. Masih ingat bukan bahwasannya kuadrat dari X plus 5 ini tentu saja artinya sama dengan X plus 5 dikali X plus 5. Nah, sama dengan perkalian suku 2 caranya. X kali X, X kuadrat. X kali positif 5, positif 5X. Positif 5 kali X, positif 5X. Positif 5 kali positif 5, tentu saja 5 pangkat 2. 5 kali 5 adalah 5 pangkat 2. Kita lihat di sana ada dua suku yang sejenis, yaitu positif 5X dan positif 5X. Kalau kita singkat, positif 5X ditambah positif 5X, maka boleh ditulis dengan 2 kali 5X. Sehingga kita tulis ulang suku yang depan dan suku yang belakang. Hasilnya tentu saja adalah X kuadrat ditambah 10X ditambah 25. Jadi, dapat kita simpulkan untuk pengkuadratan suku 2, dalam ini adalah positif penjumlahan suku 2-nya, maka hasilnya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Contohnya 2AB di sana 2 kali 5X. Oke, perhatikan tandanya ya, jangan lupa. Kalau positif, maka suku yang di tengah tandanya juga positif. Bagaimana jika suku 2-nya bertanda negatif? Seperti contoh berikut ini. Tentukan hasil pengkuadratan suku 2 dari kuadrat dari X dikurang 5. Berarti artinya X kurang 5 dikali X kurang 5. Caranya sama. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 5. Hasilnya ada negatif 5X. X kali, negatif 5 kali X hasilnya adalah negatif 5X. Dan yang terakhir negatif 5 kali negatif 5 berarti negatif 5 kuadrat. Di sana juga ada suku yang sejenis loh, yaitu negatif 5X dan negatif 5X. Kalau kita tuliskan, boleh ditulis dengan negatif 2 kali 5X. Suku depan dan suku belakang kita tulis ulang. Loh, yang belakang dilihat, negatif 5 kuadrat. Itu kan sama juga, berarti nilainya sama dengan 5 kuadrat. Sama kan? Negatif 5 kali negatif 5 adalah 25. 5 kali 5 adalah 25. Jadi, kuadrat dari negatif 5 dan kuadrat dari 5 adalah sama. Maka hasilnya sekarang menjadi X kuadrat dikurang 10X ditambah 25. Maka dapat kita simpulkan. Apa ini kesimpulannya? Jika ada kuadrat suku 2 yang beroperasi pengurangan atau kuadrat dari A dikurang B, maka hasilnya adalah A kuadrat. Suku yang tengah adalah kurang atau dikurang 2AB. Suku yang paling belakang B kuadrat. Ingat di sana
Jika tandanya negatif, maka suku keduanya mengikuti tandanya. Kalau yang tadi, jika tandanya positif, suku keduanya mengikuti tanda positif. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Bagaimana jika seperti ini? X dikurang 5 dikali X ditambah 5. Di sini ada yang satu tanda negatif atau pengurangan, yang satu penjumlahan. Bagaimanakah hasilnya? Sama prosesnya. X kali X, X kuadrat. X kali positif 5, positif 5X. Negatif 5 kali X, negatif 5X. Negatif 5 kali 5, hasilnya adalah, ya, kita tulis saja negatif 5 kali 5. Kemudian di tengah kita peroleh ada suku yang sejenis itu. Sama-sama negatif 5X dan positif 5X. Sama-sama bervariabel X. Maka bisa disederhanakan itu. Karena yang satu positif, yang satu negatif, dan nilainya sama-sama variabelnya berangka 5, bilangannya sama, koefisiennya yaitu 5, maka bisa saling menghilangkan. Sehingga hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah negatif 5 kali 5, negatif 25. Ada dua tanda di sana, positif dan negatif. Kita tulis satu menjadi negatif, sehingga X kuadrat dikurang 25. Kesimpulannya berarti jika ada A dikurang B dikali A ditambah B, maka hasilnya adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Suku yang tengah hilang karena saling meniadakan. Kita lanjutkan ya. Sekarang operasi yang ketiga, yaitu operasi pembagian. Yang perlu diperhatikan adalah jika dua bentuk aljabar memiliki faktor yang sama, maka hasil pembagian bisa dinyatakan dalam bentuk yang sederhana dengan memperhatikan faktor yang sama. Dalam hal ini nanti prosesnya koefisien dibagi koefisien, variabel dibagi variabel. Jika variabelnya sama, pangkatnya tinggal dikurangkan. Baiklah, untuk memahaminya, mari kita lihat contoh berikut ini. Tentukan hasil dari 42X pangkat 7 Y pangkat 8Z dibagi 6X pangkat 2 Y pangkat 2. Ingat tadi koefisien dibagi koefisien. 42 dibagi 6. Kemudian variabel dibagi variabel. Pangkatnya nanti tinggal dikurangi. Variabelnya cari yang sama. Yang kedua, variabel dibagi variabel, yaitu Y pangkat 8 dibagi Y pangkat 2. Yang terakhir di sana ada Z, tidak ada lawannya, maka ditulis dengan Z dibagi 1. Hasilnya tinggal kita hitung, 42 bagi 6 adalah 7. Ingat, jika variabelnya sama, maka pangkatnya tinggal dikurangkan. 7 dikurang 2, hasilnya adalah 5. 8 dikurang 2, hasilnya adalah 6. Z dibagi 1, hasilnya adalah Z. Sehingga hasil akhirnya adalah 7X pangkat 5, Y pangkat 6, Z. Mudah bukan untuk pembagian? Kita lanjutkan contoh berikutnya agar lebih paham. Jika ada A per A plus 2 dibagi 2A per A dikurang 3. Masih ingat bukan jika ada pecahan pembagian dalam bentuk pecahan? Caranya adalah dikalikan, tetapi suku yang belakang dibalik. Berarti A per A plus 2 dikali kebalikan dari 2A per A kurang 3, yaitu A kurang 3 per 2A. Sekarang tinggal kita kalikan. Pembilang kali pembilang, A kali dalam kurung A kurang 3, penyebut kali penyebut, A plus 2 dalam kurung dikali dengan 2A. Supaya lebih nyaman bentuknya, penyebutnya kita tukar posisi. 2A kita taruh di depan. Kalau sudah seperti ini, bisa kita sederhanakan. Caranya yaitu kita bagi dengan faktor yang sama. Pembilang memiliki A, penyebut juga memiliki A. Sehingga bisa kita saling
menghilangkan kita coret, tinggal A dikurang 3/2 kali dalam kurung A plus 2. Atau bisa kita tulis dengan A dikurang 3/2A plus 4. Jadi hasilnya adalah seperti tersebut. Mudah bukan untuk operasi pada bentuk aljabar? Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan, operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Mudah-mudahan dapat menambah pemahaman para anak-anak, peserta didik, siswa-siswi, khususnya tingkat SMP di jenjang kelas 7 dan umumnya untuk para pembelajar semuanya. Akhirnya, selamat berpisah. Terima kasih telah menyaksikan tayangan video dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan selamat berjumpa dalam tayangan video berikutnya. Jika ingin memperdalam pemahamanmu, jangan lupa lihat dan kerjakan link soal yang ada di kolom deskripsi.